Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Naima Munte dari Biologi 1, Stambul 2021. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya, yaitu dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampaian informasi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat, memiliki sifat sosial yang pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial yang pemakaian bahasanya digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur, mitra tutur saling memahami makna tutur. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser dan digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Belakangan ini, penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa gaul. Pemakaiannya akan dikatakan orang modern atau orang kota dan bukan orang daerah yang kurang modern. Anggapan seperti ini jelas salah karena bahasa gaul itu sangat dekat dengan bahasa Betawi yang tidak lain adalah salah satu daerah juga berada di Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih modern dan lebih maju. Bahasa Indonesia ini karena bahasa Indonesia merupakan bahasa tingkat nasional yang merupakan gabungan dari bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing. Sedangkan bahasa gaul merupakan bahasa tingkat daerah yang berasal dari daerah Betawi. Pengguna bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengertian bahasa. Nah, pengertian bahasa secara terminologi mengatakan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi, ujaran. Bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian bahasa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahasa baku dan yang kedua bahasa gaul. Yang pertama bahasa baku. Setiap negara mempunyai bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut dengan bahasa baku. Nah, bahasa baku terdiri dari kata yang baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi dasar acuan, bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Bahasa baku lazim digunakan dalam komunikasi tertulis, contohnya surat menyurat, pengumuman, dan undang-undang, laporan resmi,
karangan ilmiah, buku penjelasan, dan lain-lain. Kedua itu bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada tahun 1980-an. Nah, bahasa gaul ini umumnya digunakan sebagai alat komunikasi di antara remaja dan sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengapresiasikan dirinya sendiri. Selain pendapat tersebut, Sarwono juga mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya dapat diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka saja. Dan mereka juga dapat memahami bahasa tersebut. Kemudian bahasa memiliki fungsi, yaitu fungsi dari bahasa, fungsi utamanya itu adalah sebagai alat media komunikasi. Selain itu, bahasa juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi ekspresif. Nah, fungsi ekspresif ini digunakan seseorang untuk mengapresiasikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya adalah puisi. Nah, yang kedua itu fungsi estetis. Nah, fungsi estetis ini adalah seseorang menyampaikan suatu informasi ini dengan cara yang estetis dan dapat diwujudkan dengan suatu karya sastra. Nah, kemudian ada fungsi informatif. Nah, fungsi informatif ini seseorang menggunakan bahasa untuk menyampaikan suatu informasi. Dan yang keempat itu adalah alat fungsional. Nah, artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan suatu tujuan. Kemudian eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Maksudnya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tidak bisa menerimanya. Ada beberapa bahasa asing yang sering kali digunakan di Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga masalah bagi orisinalitas. Bahasa yang kian mengkhawatirkan pada penggunaan tata bahasa yang kian serampangan, baik tulisan maupun lisan. Tentu saja, media, televisi, koran, radio, internet, dan merek dagang impor adalah termasuk faktor pendorong utama yang ikut mencederai kebahasaan kita. Fenomena ini sangat kentara pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda saat ini. Munculnya istilah bahasa gaul, yaitu bahasa alay, dan sebagainya. Di kalangan anak-anak, film impor juga ikut mempengaruhi perkembangan kebahasaan yang seharusnya menjadi fondasi komunikasi di kalangan anak-anak. Contohnya seperti film Upin Ipin. Nah, di dalam film Upin Ipin itu terdapat bahasa asing, yaitu bahasa Melayu. Nah, kemudian merek dagang asing juga dapat mempengaruhi bahasa Indonesia. Kemudian kebahasaan kita menjadi seperti pasar di mana semua bahasa bercampur baur. Dengan kata lain, keberadaan bahasa Indonesia semakin terkalahkan dengan munculnya bahasa-bahasa lain seperti bahasa gaul. Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul. Yang pertama itu eksistensi bahasa Indonesia akan terancam. Nah, terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahaya sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan sempoyongan dan semakin dalam semanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan
sejak dini kepada generasi muda agar pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul tersebut, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di masa remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Dan yang ketiga itu menyebabkan punahnya bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat sering terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda di zaman sekarang, sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena bahasa gaul di masa yang akan datang. Nah, bahasa juga memiliki dampak positif dan dampak negatif bahasa gaul. Nah, bahasa gaul ini tidak selamanya memiliki dampak yang negatif. Tentunya ada dampak positifnya juga. Nah, dampak positif bahasa gaul yaitu dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat dan media yang tepat dan komunikasi yang tepat juga. Nah, bahasa gaul itu kita sendiri juga tahu memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif penggunaan bahasa gaul yaitu dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal nih, bahasa gaul itu tidak boleh digunakan di sekolah. Nah, sementara remaja-remaja sekarang ini menggunakan bahasa gaul itu di sekolah atau sering juga di tempat kerja. Nah, sementara kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang dimaksud di dalamnya, karena tidak semua orang itu mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi, dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang presentasi di dalam kelas. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Nah, bahasa gaul di kalangan remaja, perkembangan bahasa gaul sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh. Tentunya karena kondisi lingkungan remaja, antara lain. Yang pertama, adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Yang kedua, penikmat situs-situs jaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam penyebaran pertukaran bahasa gaul. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat dan bisa saja ditiru oleh ribuan remaja lain. Yang ketiga itu karena pengaruh lingkungan. Nah, umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman ataupun keluarga. Nah, yang keempat itu peran media. Peran media ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu media elektronik dan yang kedua itu media cetak. Media elektronik ini
Bahasa gaul biasanya digunakan di suatu film, khususnya film remaja dan iklan. Misal, dari adegan percakapan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu saja, tapi sebagian besar karena diserap oleh media. Yang kedua itu media cetak. Misalnya, bahasa yang ada dalam majalah, surat-surat kabar, atau koran. Selain itu, pemakaian karya sastra remaja, misalnya cerpen ataupun novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul, bahasa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jaring sosial. Penikmat situs-situs jaring sosial keberadaannya adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lainnya. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jaring sosial. Berarti banyak juga anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar. Dengan adanya situs jaring sosial sangat berpengaruh besar. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungannya. Yang dimaksud konformitas adalah meleburkan diri pada lingkungan agar mendapat pengakuan dalam perkembangan sosial anak usia SD dan remaja. Konformitas memang amat diperlukan karena akan meningkatkan self-esteem atau harga diri. Jadi biarkan saja anak SD atau remaja yang memang diperlukan bagi perkembangan sosialnya. Yang harus diajarkan pada anak SD adalah soal penempatan dalam bahasa tersebut dan kapan bahasa tersebut dapat digunakan. Kemudian cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam bermasyarakat bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk terbiasa dengan bahasa gaul. Karena ini memang suara reverse dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa dihilangkan atau dicegah perkembangannya. Nah, yang dapat kita lakukan yaitu memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak ataupun remaja dengan berbagai cara. Contohnya, mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri juga dapat mencegah terjadinya bahasa gaul tersebut. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensinya. Namun, di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja. Karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat. Dan salah satunya, dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri, oleh karena itu perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.